Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Dr. Handa Haja Winarni, MPD. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Pengala Ilmu Pengetahuan. Presentasi ini membahas bagaimana posisi bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang bisa dilakukan untuk memperkuat perannya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sudah sangat melekat sebagai alat komunikasi. Tapi sebenarnya peran bahasa kita jauh lebih besar dari sekedar percakapan. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, baik di sekolah, kampus, maupun penelitian. Tapi di dunia akademik, ternyata bahasa asing terutama bahasa Inggris masih lebih sering dipakai, karena lebih dianggap bernilai internasional. Nah, dari situ muncul pertanyaan, memangnya bahasa Indonesia nggak bisa dipakai sebagai bahasa ilmu? Atau sebenarnya bisa, cuma belum didukung dan dikembangkan secara maksimal? Itu yang jadi alasan kenapa topik ini penting buat dibahas. Dari latar belakang tadi, muncul 4 pertanyaan utama yang jadi fokus pembahasan kami. Pertama, gimana sih bahasa Indonesia bisa efektif buat menyebarkan ilmu? Kedua, apa sih peran bahasa dalam proses transfer pengetahuan? Ketiga, tantangan apa yang dihadapi bahasa Indonesia kalau dipakai dalam konteks ilmiah? Dan terakhir, upaya apa saja yang udah atau bisa dilakukan supaya bahasa kita ini bisa dikenal lebih luas bahkan sampai tingkat global. Pembahasan pertama, efektivitas bahasa Indonesia. Kalau bicara soal efektivitas, bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat membantu. Karena kita semua sudah terbiasa dengan bahasa ini, konsep-konsep ilmiah menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ini juga memudahkan guru, dosen, maupun peneliti dalam menjelaskan, sehingga orang-orang menjadi lebih cepat untuk paham. Selain itu, bahasa Indonesia membantu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan masyarakat umum. Jadi, ilmu tidak hanya berputar di lingkungan kampus, tetapi juga bisa diakses dan dipahami oleh lebih banyak orang. Itulah salah satu alasan kenapa bahasa ini sangat efektif. Pembahasan 2, peran bahasa dalam transfer ilmu. Di bagian ini, kita membahas bagaimana bahasa punya peran yang sangat penting dalam proses penyebaran ilmu. Bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tapi juga berfungsi sebagai jembatan yang membantu konsep-konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berasal dari luar negeri. Agar bisa dipahami dengan lebih mudah, banyak teori asing yang sebenarnya cukup rumit, tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan konteks kita, konsep-konsep tersebut jadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Hal ini sangat membantu dalam proses belajar, seminar, hingga kegiatan penelitian karena informasi yang diterima jadi lebih relevan dan dekat dengan pengalaman kita sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa yang familiar, masyarakat juga lebih mudah menangkap materi ilmiah tanpa harus bingung menghadapi istilah teknis dari bahasa asing yang belum tentu sering kita dengar. Jadi bisa dibilang bahasa memegang peran besar dalam memastikan ilmu pengetahuan dapat diterima dan dipahami oleh semua orang. Selanjutnya, pembahasan 3, tantangan di dunia ilmiah. Di pembahasan ini, kita masuk ke tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia punya potensi besar untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan, dalam praktiknya masih ada beberapa hambatan yang cukup terasa. Tantangan pertama adalah soal istilah teknis. Banyak istilah ilmiah yang belum punya pandangan yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga kita masih sering bergantung pada istilah asing. Kondisi ini membuat proses penulisan dan pembelajaran jadi agak sulit, karena tidak semua orang familiar dengan istilah-istilah tersebut. Selain itu, banyak peneliti juga lebih memilih menulis dalam bahasa Inggris. Alasannya sederhana, yaitu tuntutan publikasi internasional supaya karya mereka bisa diterima jurnal-jurnal luar negeri. Pengguna bahasa Inggris dianggap lebih menguntungkan. Tantangan berikutnya adalah miripnya pelatihan penulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Baik mahasiswa maupun peneliti masih belum terbiasa menyusun karya ilmiah dengan kaidah bahasa nasional yang benar. Akibatnya, kualitas tulisan akademik berbahasa Indonesia belum merata. Jadi, secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa tantangannya cukup kompleks dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan istilah, kebiasaan publikasi, hingga kurangnya pembinaan penulisan ilmiah.
Pembahasan bagian nomor 4 yaitu usaha menjadikan bahasa Indonesia bahasa global. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia di tingkat global. Program BIPA atau Bahasa Indonesia sebagai Penutur Asing menjadi salah satu sarana memperkenalkan bahasa Indonesia kepada penutur asing di berbagai negara. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga mendorong pembakuan istilah ilmiah agar bahasa ini lebih siap digunakan dalam publikasi internasional. Selain itu, kerjasama antar universitas, publikasi bilingual, serta penggunaan platform digital membantu meningkatkan visibilitas dan daya asing bahasa Indonesia di kancah global. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai bahasa ilmu pengetahuan karena mampu membuat berbagai konsep akademik lebih mudah dipahami. Walaupun masih menghadapi tantangan seperti domisi bahasa asing dan keterbatasan istilah ilmiah, berbagai strategi pengembangan terus dilakukan dengan dukungan kebijakan yang kuat dan peningkatan kualitas literasi ilmiah. Bahasa Indonesia dapat semakin diakui sebagai bahasa ilmu yang modern dan adaptif. Untuk pemerintah tentu perlu memperkuat kebijakan bahasa dan memperbanyak pembukuan istilah ilmiah untuk kampus dan lembaga pendidikan. Penting buat membiasakan mahasiswa nulis karya ilmiah pakai bahasa Indonesia yang benar. Dan untuk kita semua, yuk mulai bangga pakai bahasa Indonesia bukan cuma buat ngobrol, tapi juga buat mikir, belajar, dan berbagi ilmu. Terakhir, semua referensi yang kami gunakan tercantum pada slide ini. Dan itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.